Shalom, semangat pagi umat Tuhan dimanapun semuanya kita berada. Pagi hari ini bertemu kembali dalam Morning Devotion, saat teduh berkemenangan. Mari yuk kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat waktu, kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami boleh kembali mendengarkan suara-Mu, dan biarlah kiranya suara-Mu menjadi tuntunan bagi kami dalam menjalani sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong, memampukan kami agar kami memiliki hati yang lembut, sehingga kami Tuhan boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom umat Tuhan. Pagi hari ini dalam tema di bulan November, kita mau memproklamirkan Kristus kepada bangsa-bangsa. Ya, hari ini saya ambil tema dengan judul diurapi untuk bersaksi. Ya, kita buka di dalam Yesaya 61 ayat 1. Saya bacakan untuk kita semua. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saya tandai di bagian yang A, ya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ya. Pengurapan roh selalu akan membawa umat Allah keluar untuk memberitakan kabar baik. Roh Kudus tidak hanya menguduskan kita, tetapi juga Roh Kudus akan mengutus kita. Nah, Yesaya sudah menubuatkan pelayan Mesias yang diurapi untuk membawa kabar baik kepada bangsa-bangsa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan aja. Jadi kita tidak boleh berpuas hati ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, lalu kita diselamatkan, udah tugas kita udah selesai. Gak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya, tetapi kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Dan Yesus sendiri ketika memulai pelayanannya, Yesus mengutip di dalam Yesaya 61 ayat 1 tadi, yang menyatakan bahwa Yesus sendiri diurapi oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Dan pengurapan itu bukan sekedar tanda kehormatan, ya, melainkan pemberdayaan dari Roh Kudus untuk sebuah misi. Misinya yaitu bersaksi dan membawa kabar baik kepada dunia yang terhilang. Nah, pagi hari ini kita akan belajar 3 hal penting dari firman Tuhan tentang bagaimana pengurapan itu bekerja dalam hidup kita. Yang pertama adalah Roh Kudus mengutus dalam kuasa. Di dalam Mika 3 ayat 8 dikatakan, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitahukan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Nah, di sini Roh Kudus tidak hanya memberikan kita karunia, tetapi juga kuasa dan keberanian untuk kita bersaksi. Nah, kita tahu bahwa Mika itu adalah seorang nabi yang hidup di tengah bangsa yang murtad, ya. Bisa berbicara dengan tegas. Mika akhirnya bisa berbicara dengan tegas bukan karena keberaniannya sendiri Bapak Ibu, tetapi karena Mika memiliki kuasa roh Tuhan. Nah, demikian juga kita, tanpa Roh Kudus maka kesaksian kita itu hanya kata-kata kosong, ya. Tetapi dengan Roh Kudus setiap perkataan kita akan membawa otoritas surgawi yang menembus hati dari setiap umat manusia. Bagaimana aplikasinya terhadap kita semua saat kita bersaksi, baik itu di keluarga kita, di tempat kerja kita, di lingkungan kita. Yuk belajar jangan mengandalkan kemampuan kita, tetapi yuk kita mau belajar mengandalkan kuasa Roh Kudus. Dan yang kedua yang bisa kita aplikasikan adalah bahwa pengurapan akan membuat kita berani menyatakan kebenaran dan membawa terang di tengah kegelapan. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk kita minta kepada Tuhan, Tuhan urapi aku, Roh Kudus urapi aku, supaya aku bisa dan mau menjadi saksi Tuhan. Lalu poin yang kedua hari ini yang kita mau belajar adalah bahwa ternyata berita keselamatan itu bagi semua bangsa. Sekali lagi, bagi semua bangsa. Bukan hanya bagi umat Israel, tetapi bagi semua bangsa yang ada di dunia ini. Nah, di dalam Yesaya 42 ayat 6 dikatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud yang benar, dan aku akan memegang tanganmu. Aku akan membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia.
menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Nah, pengurapan Roh Kudus tidak hanya untuk diri kita sendiri atau untuk gereja lokal, tetapi untuk dunia seluruhnya. Nah, Allah berkata kepada hambanya, "Aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa." Bapak Ibu, ini adalah panggilan misi global ya, misi universal. Nah, kita tidak bisa berhenti pada batas budaya, pada batas suku atau batas bahasa. Roh Kudus akan menuntut umat Allah untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah, itu dikatakan juga di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Bagaimana aplikasi yang bisa kita lakukan? Dari poin yang kedua ini, yang pertama, yuk kita belajar jadi terang dimanapun kita berada, ya. Baik itu mungkin lewat media sosial, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya. Begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjadi terang. Salah satunya lewat media sosial. Yuk, anak-anak remaja, anak-anak youth yang ada di GB Victory, yuk gunakan media sosial sebagai sarana kalian untuk bersaksi ya bagi bangsa-bangsa di luar sana. Di sekolah, di pasar, bahkan bagi bangsa-bangsa lain, bagi kita yang orang tua yang mungkin merasa, aduh, saya udah gak bisa bepergian kemana-mana, tetapi kita bisa menjadi saksi lewat doa-doa kita, bahkan lewat dukungan misi Bapak Ibu. Dan di gereja kita biasanya setiap awal bulan kita ada persembahan misi ya Bapak Ibu ya. Nah, lewat dana yang kita sisihkan untuk persembahan misi, itu sudah menjadi saksi, itu sudah menjadi salah satu alat bagi setiap kita untuk menjadi saksi, khususnya untuk bagi bangsa-bangsa. Lalu aplikasi yang bisa kita lakukan adalah bahwa setiap orang percaya punya bagian dalam rencana Allah bagi bangsa-bangsa. Jadi jangan pernah kita merasa, oh itu bukan tugas saya ya, oh itu tugas Pak Kurnia, itu tugas Pak Kus ya. Biasanya kan kita mengutus Pak Kus ya untuk bermisi gitu. Tetapi Bapak Ibu, ternyata itu tugas kita semuanya, tugas saya, tugas Bapak Ibu semua. Jadi kita nggak bisa berkata, oh itu bukan tugas saya. Karena setiap orang percaya punya bagian dalam rencana Allah bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dan saya, kita adalah umat Allah. Kita adalah orang percaya. Tentu itu adalah tugas kita juga. Lalu poin 3 yang kita mau belajar hari ini adalah bahwa misi Roh Kudus melalui umat Allah. Misi Roh Kudus itu melalui saya. Misi Roh Kudus itu melalui Bapak Ibu semua. Misi Roh Kudus itu melalui kita semuanya, orang-orang percaya. Di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, orang-orangmu yang muda akan mendapat penglihatan. Nah, nubuatan Yoel ini digenapi pada hari Pentakosta. Kita bisa melihat di Kisah Para Rasul pasal 2. Dan Roh Kudus dicurahkan bukan hanya kepada nabi-nabi, tetapi kepada semua umat Allah. Artinya, tidak ada seorang pun yang terlalu muda, ya, tidak ada seorang pun yang terlalu tua, dan tidak ada yang terlalu sederhana untuk Tuhan pakai. Setiap orang percaya adalah utusan Roh Kudus untuk menyampaikan karya keselamatan Kristus. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita anak-anak berkata, oh saya masih kecil. Ya, anak-anak muda berkata, saya masih terlalu muda. Atau mungkin orang yang sudah lanjut umur berkata, oh saya sudah terlalu tua, ya, saya sudah terlalu cukup umur untuk hal tersebut. Tidak Bapak Ibu. Setiap kita ya adalah umat Allah, dan lewat kita misi Roh Kudus harus berjalan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita aplikasikan dalam hal ini? Biarkan Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk berbicara, untuk melayani, dan untuk mengasihi, ya. Bersaksi itu bukan beban, melainkan buah dari hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, hal yang sangat simpel, hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan adalah, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, ketika kita bertemu dengan siapapun, yuk belajar, ceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan gitu ya. Kalau saya pribadi, hal yang saya lakukan, setiap hal yang konsisten saya lakukan gitu ya. Begitu misalnya dalam perjalanan menuju sekolah, karena kebetulan saya naik kereta gitu ya. Nah, itu dalam perjalanan dari stasiun Raja Wali ke sekolah saya, itu kan saya bisa jalan kaki, itu kurang lebih menempuh perjalanan itu sekitar 5 menit gitu. Yang saya lakukan apa? Saya berdoa kepada orang-orang di sekitar saya yang saya lalui. Biasanya orang-orang yang kalau pagi-pagi banget itu mungkin ada petugas kebersihan gitu ya. Terus ada pedagang kecil, biasanya orang-orang yang turun juga dari kereta. Itu saya perkatakan firman gitu ya. Saya ucapkan, saya doakan mereka, Tuhan jamah mereka supaya mereka juga bisa mengenal kasih Kristus gitu. Itu hal yang sangat sederhana Bapak Ibu. Kayaknya gak ada efeknya, gak ada dampaknya ya ketika kita melakukan hal itu. Tetapi Bapak Ibu, kita harus
kita tahu bahwa Roh Kudus akan bekerja di dalamnya. Mungkin secara kasat mata kita tidak melihat bahwa mereka mungkin bertobat, bahwa mungkin mereka menerima Kristus, tetapi saya yakin dan percaya setiap apapun yang kita tabur di dalam Roh, kita akan menuai di dalam Roh. Dan percayalah, satu waktu kemudian kelak ya, bahwa Roh Kudus akan menjamah orang-orang yang kita doakan gitu. Nah, itu hal yang sangat mudah Bapak Ibu. Apalagi anak-anak muda. Yuk anak-anak muda, ini adalah zaman yang serba media gitu ya, media sosial yang begitu terbuka sekali. Ayo pergunakan media sosial untuk kalian boleh menjadi saksi Tuhan. Lewat apa? Mungkin lewat konten yang kamu upload ya, mungkin lewat kesaksian-kesaksian hidupmu yang memberkati banyak orang. Otomatis itu akan sampai ke ujung-ujung dunia sana. Yuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jadi jangan pernah beranggapan bahwa oh saya nggak bisa jadi saksi Kristus. Semua kita bisa jadi saksi Kristus. Minta pengurapan dari Tuhan, dan ada hati yang mau ya, ada yang hati yang komitmen gitu. Kalau kita memang nggak mau, nggak komit, ya nggak bisa, kita nggak bisa jadi saksi Tuhan. Tetapi harus ada kerelaan hati dari kita, ada kemauan dari kita, sehingga Tuhan akan memakai kita. Nah, kesimpulannya hari ini adalah bahwa pengurapan itu bukan sekedar simbol rohani ya. Itu adalah kuasa ilahi yang diberikan agar kita menjadi saksi Kristus. Yang pertama, Roh Kudus mengutus dalam kuasa. Dia memberikan keberanian bagi kita untuk bersaksi. Dan yang kedua, berita keselamatan itu bagi semua bangsa. Misi universal Allah. Yang ketiga, bahwa misi Roh Kudus melalui umat Allah, dan setiap orang percaya dipanggil, setiap kita dipanggil. Yuk mari Bapak Ibu, mari kita hidup dalam pengurapan itu. Bukan hanya sebagai penerima Injil, tetapi kita sebagai pembawa kabar baik kepada dunia. Karena ketika Roh Kudus ada di atas kita, maka dunia akan mengenal Kristus melalui kesaksian hidup kita. Mulai yuk lakukan hal yang sederhana. Apa yang kita bisa lakukan? Apakah lewat doa? Apakah lewat kita menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang kita temuin? Ayo mulai bergerak, mulai melangkah Bapak Ibu. Ambil satu langkah iman dan jadilah saksi Kristus. Kita harus bersaksi dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah saksi-saksi-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, urapi mulut lidah bibir kami Tuhan, urapi pikiran kami, urapi hati kami, sehingga kami dapat menangkap isi hati Tuhan. Kami tahu bahwa bersaksi adalah tugas setiap orang percaya, dan kami, orang-orang yang telah diselamatkan, kami memiliki tugas untuk bersaksi sehingga bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, sehingga banyak lagi Tuhan jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, pakai kami Bapa dimanapun kami berada. Biarlah kiranya Tuhan kami memiliki keberanian, kami memiliki kemauan, dan Tuhan yang mengurapi kami ketika kami memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.